Hey guys, kali ini kita akan adu loncer antara Light Pro Aero Wheelset dengan Light Pro Plus Hub melawan Race Pro Free Hub yang dipasang di United Alloy Rims. Kayaknya yang ini jauh lebih lama ya. Oke, sebelum kita membuat konklusi apa-apa, kita harus belajar sedikit tentang fisika dasar nih. Jadi menurut Bapak Newton, inersia itu merupakan suatu kecenderungan suatu benda yang kalau sedang diam itu adalah kecenderungan benda tersebut untuk tetap diam, dan kalau sedang bergerak itu adalah kecenderungan benda tersebut untuk tetap bergerak. Jadi kalau benda itu lagi diam, inersia itu berapa besar force yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut bergerak. Sedangkan kalau benda tersebut sedang bergerak, berapa besar force yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut berhenti. Dan dilihat dari formula yang saya tampilkan di screen, bahwa massa dari benda tersebut memiliki relationship yang berbanding lurus ya terhadap inersia benda tersebut. Jadi semakin berat atau semakin besar massa dari benda tersebut, maka semakin besar inersia yang dibutuhkan untuk menggerakkan ataupun menghentikan benda tersebut apabila benda tersebut sedang bergerak. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa sebenarnya tes ini kurang akurat, karena kita sebenarnya harus memfaktorkan ya atau memperhitungkan
berat atau massa dari wheelset masing-masing, baik Race Pro maupun Light Pro, untuk menentukan kelonceran mereka gitu. Karena wheelset United Alloy jauh lebih berat atau memiliki massa yang lebih besar daripada wheelset Light Pro Aero, maka memiliki inersia yang lebih besar. Dengan demikian membutuhkan force yang lebih untuk menghentikan perputaran tersebut. Sedangkan Light Pro Aero yang jauh lebih ringan atau memiliki massa yang lebih kecil, memiliki inersia yang lebih kecil. Jadi membutuhkan force yang lebih kecil untuk menghentikan benda tersebut. Jadi walaupun secara sekilas Freehub Race Pro yang saya install di wheelset United Alloy tampaknya lebih loncer, namun ternyata tidak bisa kita simpulkan secara singkat begitu saja ya, karena seperti yang kita tahu sebelumnya, wheelset tersebut akan cenderung mau berada in motion atau berada di dalam perputaran karena benda tersebut memiliki massa yang lebih besar dibandingkan wheelset Light Pro, sehingga akan cenderung tetap berada di dalam perputaran begitu. Lalu bagaimana dengan pengalaman subjektif saya sendiri? Kalau menurut saya, kelonceran pada saat freewheeling tidak ada efeknya sama sekali terhadap pengalaman bersepeda Anda. Karena itu kan hanya terjadi pada saat Anda coasting ya, atau freewheeling gitu. Sedangkan yang menentukan speed adalah pada saat Anda pedaling begitu. Jadi sebenarnya lebih berpengaruh besarnya chainring Anda, front chainring Anda, dan gear ratio Anda dari gigi depan versus gigi belakang. Itu pasti akan sangat lebih berpengaruh terhadap kecepatan Anda. Dan tentunya top speed dan acceleration juga dua hal yang berbeda. Jadi depending on apa yang Anda kejar, itulah yang Anda harus pastikan tercapai di setting Anda begitu. Apabila Anda mementingkan top speed tetapi acceleration bisa dikorbankan, tentunya Anda akan memilih gear ratio yang paling besar. Jadi sebesar-besarnya di depan lawan sekecil-kecilnya di belakang. Walaupun mungkin akan cukup berat, tetapi top speednya bisa tinggi. Tetapi apabila Anda membutuhkan akselerasi lebih daripada top speed, maka mungkin semakin kecil gigi di depan akan semakin mudah untuk dipedal. Power yang Anda butuhkan jauh lebih kecil, tetapi mungkin secara top speed sedikit di bawah gear ratio yang lebih tinggi begitu. Sedangkan kalau untuk saya sendiri, biasanya dengan sepeda United Quest CI04 saya menggunakan Race Pro Freehub dengan United Alloy rims, paling saya bisa capai 35 km per jam ya. Itu pun sudah dengan usaha yang luar biasa. Sedangkan dengan Evenhon Plus saya yang menggunakan wheelset Light Pro Aero dan Freehub Light Pro Plus, kemarin saya dapat mencapai 40 km per jam, dan itu pun belum di gigi yang paling tinggi begitu. Masih ada satu gigi lagi, jadi effort yang saya berikan belum maksimal. Kalau saya boleh tebak-tebak, mungkin kalau saya benar-benar push bisa sampai 45 km per jam. Jadi kembali lagi,
Ini pasti berbeda orang, berbeda pendapat dan juga berbeda pengalaman, tapi ini hanyalah pengalaman pribadi saya. Oke deh, sampai di sini dulu ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.